Tahu saya. Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembunuhan. Dari mana? Pada saat dia bilang saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Jadi sebenarnya di sini DRL sudah tahu orangnya Pak Bagus. Tapi pada saat Doki mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikkan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Doki itu tahu saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan bahwa sebenarnya dia tahu dia nggak lulus ya. Tahu dong. Kan saya bilang dong, jadi kayak mana? Biarin aja, nanti kan lama-lama nanti yang Dayana sendiri yang ngediru saya katanya, yang melepaskan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus. Dan ya. Oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Jadi dia jualan pepaya kan nggak iklannya penumbuh rambut atau sebelum-sebelumnya. Nah, Pak Rizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau. Apakah rambut yang saya tahu dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Ya, ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Ini salah satu bentuk pembohongan. Betul nggak? Dia rambut asli atau bik? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu kata ke New Hair itu, menyuci white-nya itu. Oh, New Hair, iya. Kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai untuk kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu betul rambut asli ya ini ya. Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia itu sering pagi loh kasih pakai kan apa itu pakai yang untuk kepala itu, nah itu rambut asli dia dok. Itu rambut palsu itu. Jadi palsunya banyak tapi ganti-ganti. Ya, ada entah berapa lah saya nggak ingat, punya ada lah, ini itu rambutnya palsu. Oke, jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan 8 daerah dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu terbuka kok. Jadi dia menjual namanya serum Bopen, nggak bisa, Bopen itu nggak bisa bilang hanya dengan serum. Begitupun yang kamu yang namanya serum penumbuh rambut. Beli dulu rambut kamu ya sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Terus kita kembali lagi ke masalah award yang selama ini selalu dia bangga-banggakan karena dia bilang Dokter nggak pernah menerima award. Bahkan sampai saat ini 18 tahun ya. Tapi tahu award itu bisa dibeli. Jadi begitupun dengan DRG yang selalu membanggakan award itu semua bisa dibayar dengan ya. Nah sekarang Pak Abizar silakan bercerita tentang award. Kalau saya dengar memang dari itu beli itu. Terakhir sebelum saya di kantor polisi ini, saya masih teleponan, masih berkabar dengan kawan saya di DRL dulu, namanya Miftah. Nah, Miftah ini sendiri yang cerita, dia yang urus. Waktu si DRL ini dapat klubnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Dia sendiri yang cerita. Itu saya kak yang ngurus katanya. Itu penghargaan dikasih kok nggak sama kak kayak yang dulu beli kata dia. Kan pernah dengar kan guys tuh, jadi semua bisa dibeli. Dan kenapa kok sampai akunnya Dokter keburu-buruan disita? Untuk mencegah berita ini tersebar gak? Dia tahu Dokter akan melakukan press con, tapi Dokter yakin ya media ini nggak akan pernah bungkam. Media akan berbicara lebih dahsyat dibanding akun Dokter yang disita. Ya, jadi ini akan lebih dahsyat efeknya. Kalau Dokter disita silakan, masih banyak corong-corong yang akan bicara, terutama masyarakat. Yang dia paling takutkan adalah jatuh miskin. Ya. Jadi
menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mualaf? Kalau saya pribadi dong, saya tidak percaya dia mualaf. Saya 2 tahun hampir 2 tahun kerja sama dia, selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, Dok, izin ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat loh. Dia bilang. Saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi, dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya bilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama? Nggak usah kau dengar itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dong, saya bilang umat Islam, saya bilang itu harus didengar. Dan afdal sholatnya biar saya bilang gitu. Iya, tapi nunggu kau lama kali katanya, lama sekali katanya kayak gitu. Padahal kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya. Jadi saya, kalaupun dia masuk Islam, saya nggak percaya. Bisa saya juga. Tapi kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Juga kesaksian dari teman-teman, bahkan di rumah dia pun masih diamankan D2 itu. Itu kesukaan dia tuh. Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Dia kemana-mana, harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu bilang sekarang dia makannya sembunyi-sembunyi. Ya. Terus ada lagi, oh iya ini. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela. Ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu dibunuh oleh Doktif. Akhirnya kejadian itu. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain. Wanita lain loh, simpenan-simpenannya itu. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang itu selamat wanita, kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya dia itu DRL itu merusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan pengiringan opini yang dilakukan di podcastnya. DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys, ya begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya. Jadi bisa dipastikan ke wanita lain ya. Wanita lain dong. Yang di Singapura, yang itu wanita lain ya. Ya guys ya. Nah ini juga yang sempat menjadi boleh ini kalau taksi daerah juga boleh biar dia agak jantungan gitu guys ya yang